صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوزا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam matkul hadis tarbawi meskipun secara daring. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Konsep Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Diyadina Aminata karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi yang berjudul Konsep Pendidikan Islam Perspektif Hadis ini. Langsung saja, kami di sini yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Zakia Rihadatul Ais sebagai moderator. Yang kedua yaitu Zahra Ariwi Cahya. Yang ketiga Muhammad. Yang keempat Firosun Nuha. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dan hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari sumber ajaran Islam yang paling utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pendidikan ini dalam bahasa Arab juga banyak istilahnya seperti at-ta'lim, at-ta'dib, ar-riyadhah, dan lain-lainnya. Istilah at-tarbiyah dalam hadis itu tidak ditemukan secara khusus. Namun, at-tarbiyah ini sama halnya dengan istilah Rob, Ribbiyun, Rabbani, dan lain-lain. Nah, para ahli di sini memiliki pendapat lain tentang apa itu Rabbani. Nah, yang pertama itu Ibnu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, yaitu mengartikan Rabb itu seperti pemilik, Tuhan yang maha memperbaiki, Tuhan yang maha menambah, Tuhan yang maha pengatur, dan lain-lainnya. Dan menurut Fahar Al-Razi, Rabb merupakan fonem yang seakar dengan tarbiyah yang mempunyai makna al-tanmiyah, yaitu pertumbuhan dan pengajaran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ariwi Cahya dari kelompok 1 mata kuliah hadis tarbawi semester 3 dengan bertemakan konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari dan juga lingkungan kita. Kemudian juga pendidikan Islam tidak lepas dari kata tarbiyah yang merupakan sama dengan artinya juga pendidikan Islam, yang mana tarbiyah ini sebagai sarana mengembangkan potensi setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya, yang mana tak lepas dari ajaran-ajaran dan syariat Islam. Kemudian pendidikan Islam sendiri memiliki 3 konsep, yaitu adalah tarbiyah itu tadi, taklim, dan juga takdib. Dan pendidikan Islam juga memiliki beragam kelembagaan seperti madrasah, ada madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, kemudian juga ada pondok pesantren, juga ada universitas Islam. Salah satunya adalah Unisma. Berikut ini akan dipaparkan juga keterkaitan antara hadis Rasulullah SAW dan juga teori umum dan juga konsep-konsep daripada pendidikan Islam tadi. Mari kita simak. Di sini sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendidikan Islam itu apa. Dapat dilihat di sini, pendidikan Islam itu menurut Ahmad Marimba adalah bimbingan baik bagi jasmani dan rohani
yang sesuai dengan ukuran Islam, yang sesuai juga dengan syariat ajaran Islam. Pendidikan Islam itu hakikatnya adalah usaha kita sebagai orang dewasa untuk mengarahkan anak didik melalui ajaran-ajaran Islam yang mana juga bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pun juga manfaat dari tujuan dari pendidikan Islam itu juga sebagai mendidik dan membimbing anak-anak peserta didik agar tumbuh dan kembang kehidupannya ini senantiasa dalam ajaran Islam yang tidak melenceng dari tersebut. Kemudian di pendidikan Islam sendiri ini memiliki konsep yang mana ada 3, yaitu adalah tarbiyah, taklim, dan ta'bid. Tarbiyah di sini adalah menjaga dan mengarahkan fitrah seorang anak untuk dalam kehidupannya itu supaya melaksanakan kebaikan dan kesempurnaan layaknya baginya yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun juga tarbiyah itu intinya adalah menjaga dan memelihara peserta didik dari masa dininya hingga masa baliknya agar senantiasa dalam ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pun juga pendidikan Islam ini atau tarbiyah bisa mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan anak didik dalam menjalani kehidupannya. Tarbiyah itu tadi adalah menyinggung aspek fisikal atau emosional dalam perkembangan manusia. Kali ini kalau taklim adalah memberikan pengetahuan, ilmu, pengertian yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik, yang mana ilmu-ilmu itu menjadi sarana tazkiyah atau pencucian diri seseorang. Jadi hakikatnya kita ini kan manusia, nggak ada yang sempurna. Nah, dengan masuknya ilmu itu, maka itu akan menjadi sahnya kita dalam melakukan segala amal. Kita jadi tahu amal yang seperti ini harusnya dengan aturan yang seperti ini, ada syaratnya dan lain-lainnya. Nah, makanya dari itu taklim itu adalah memahamkan kita atas pengertian suatu ilmu. Kemudian selanjutnya adalah takdib. Takdib ini adalah adab, yang mana menanam adab ke dalam diri manusia, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, adab ni Rabbi fa ahsan takdib ni, artinya Tuhanku telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku. Jadi dalam kata takdib ini mencakup daripada unsur-unsur ilim yang mana dari taklim itu tadi, dan juga pengasuhan yang baik atau dari tarbiyah. Jadi ketika keduanya dikaitkan, maka muncullah yang namanya adab, bimbingan karakter untuk menjadi seseorang dan pribadi yang baik menurut ajaran Islam itu bagaimana, dan yang juga berakhlakul karimah. Kemudian setelah pembahasan daripada pendidikan Islam sendiri dan juga konsepnya, pendidikan Islam itu juga memiliki beragam bentuk daripada pendidikan Islam itu sendiri. Ya, ada madrasah seperti madrasah diniyah, yang mana madrasah yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah adalah sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian ada pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu ada dibagi dua lagi, salafiyah yang masih murni dengan kitab-kitab yang dipelajarinya, dan juga ada pondok pesantren modern yang mana kolaborasi dari pondok pesantren salafiyah dan juga pelajaran-pelajaran paket atau biasanya sering disebut seperti itu, atau gabungan dari madrasah dan juga salafiyah.
Kemudian ada perguruan tinggi Islam, ada institut agama Islam, universitas Islam, baik swasta maupun negeri, dan juga ada kelembagaan pendidikan Islam yang non formal, ya seperti ada tempat kita taklim, terus ada majelis khusus taklim atau dan lain sebagainya itu. Kemudian dilanjut dengan pengkaitan hadis Rasulullah dengan sebuah teori umum, yang mana di sini mengambil salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi la ana yu'adibur rijal waladahu aw ahadukum waladahu khairun lahu min an yatasaddaq kulla yawmin binisfun sa'. Artinya bagi orang tua yang mendidik anaknya dengan baik itu lebih utama daripada bersedekah sesok. Pada hadis ini terdapat sinonim, yaitu pada sinonim tentang pendidikan Islam pada kata yu'adib. Ini tertuju pada bahasan ta'dib yang tadi, al-ta'dib. Ta'dib ini merupakan cakupan daripada tarbiyah dan juga taklim yang menghasilkan adab atau berarti memberi adab atau perilaku. Inti hadis ini sebenarnya adalah pada sedekah, tapi setelah kita pahami, maksudnya adalah kita mendidik anak ini lebih utama daripada sedekah sesok itu, karena ketika mendidik anak dan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang berpendidikan Islam yang baik, maka itu pun juga akan menjadi amal jariah dari kita. Dan juga ketika dia dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, maka juga akan menjadikan amal jariah bagi kita. Dan hadis ini dikuatkan juga oleh teori yang dikemukakan oleh Mortimer J. Adler tentang pendidikan, yang mana semua prosesnya pendidikan itu merupakan kemampuan bakat dan kemampuan manusia yang telah dipengaruhi dari kebiasaan itu tadi. Kemudian juga di sini selain daripada hadis dan teori yang dimukakan itu tadi, ada pun juga dari pedoman Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar, yaitu adalah Tuturi Handayani, yang mana artinya adalah di belakang itu seorang pendidik harus menjadi dorongan bagi anak didiknya. Kemudian ing madya mangun karso, ya, jika di tengah maka pendidik itu diantaranya dengan muridnya itu juga harus menciptakan ide yang cemerlang, harus memiliki gagasan-gagasan yang unggul dan juga inovatif. Kemudian ingat sosong tulodo, jika seorang pendidik itu ada di depan, maka mereka juga harus memberikan teladan. Nah, di sini tidak dikaitkan pada hadis, tapi dikaitkan pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzalikallahu katsir. Mana artinya dan juga hakikatnya adalah Rasulullah itu sebagai suri tauladan kita. Nah, di sini juga diartikan atau bisa dimaknai bahwa seorang pendidik itu hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kameranya itu tadi gelap karena memang pencahayaannya yang kurang dan juga mungkin ada kekurangan dalam mempresentasikannya. Semoga yang sedikit ini manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firoz Sunul An-Nabil dengan nomor NPM 219010111270. Saya akan menjelaskan tentang contoh
implementasi konsep pendidikan Islam. Salah satu contoh lain yaitu ketika peserta didik atau siswa yang sedang belajar tentang pelajaran mata biologi, maka pada waktu yang sama diharapkan pelajaran itu dapat meningkatkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam kita menerangkan bahwa Allah yang telah menciptakan keanekaragaman gaya hidup di bumi ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya di sini akan membawakan materi tentang konsep Islam di Indonesia. Islam di daerah Indonesia berkembang pesat ke seluruh Nusantara ini, khususnya yang berpengaruh bagi kelangsungan pendidikan Islam. Ada berbagai ragam pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya yang pertama madrasah. Madrasah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama madrasah formal dan yang kedua madrasah swasta. Madrasah formal di sini diartikan bisa madrasah negeri seperti MAN, dan yang kedua madrasah swasta sama seperti MI, MTS, MA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Itu yang kedua, Universitas Islam. Universitas Islam baik negeri maupun swasta. Yang ketiga, sekolah tinggi Islam. Dan yang keempat adalah pondok pesantren. Ya, mungkin ini saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi kami sebagai berikut. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Di samping juga sebagai sumber ajaran Islam, hadis Nabi SAW juga merupakan bayanil Quran, yang artinya penjelasan mengenai isi Al-Quran. Hadis dikategorikan sebagai hadis pendidikan secara tematik. Contohnya, hadis tentang perintah untuk mendidik anak menjalankan sholat sejak umur 7 tahun. Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem pendidikan dan pengajaran tersebut disampaikan melalui majelis ilmu ataupun di luarnya. Ya, sekian kesimpulan dari saya dari materi kami. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kehilafan dalam penulisan maupun tutur kata yang kurang baik, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.